Hai semuanya, dalam video ini kita akan mempelajari banyak kata-kata baru untuk menambah perbenaran kata, serta menambah satu jenis kata yang baru, yaitu reflexive pronouns. Good morning class. Good morning, sir. Anak-anak, kita telah mempelajari tentang personal pronouns yang terdiri dari subject pronouns dan object pronouns. Coba anak-anak ada yang bisa memberikan contoh kalimat yang ada subjek dan objeknya dalam bahasa Indonesia? Ya, Jessica. Abel dan Sean bermain sepak bola dengan Budi dan Dan. Ya, coba ganti nouns-nya dengan pronouns. Mereka bermain sepak bola dengan mereka. Ya, betul. Baik. Abel dan Sean maupun Budi dan Danu diubah menjadi mereka. Bagaimana terjemahannya dalam bahasa Inggris? They play soccer with them. Bagus. Jadi sebagai subjek, mereka diterjemahkan menjadi they, sedangkan sebagai objek, mereka diterjemahkan menjadi them. Begitu pula dengan saya, kamu, dia, kami, mereka, seperti dapat kita lihat di papan. Ya, pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bermacam-macam terjemahan dari kata saya, kamu, dan lain-lain, yaitu personal pronouns itu bisa subject pronouns atau object pronouns, kemudian ada possessive pronouns dan possessive adjectives. Ini perlu kita ingat dan kita biasakan. Selanjutnya, di samping personal pronouns dan possessive pronouns, ada lagi yang disebut reflexive pronouns. Kata-kata ini digunakan untuk menyatakan saya sendiri atau kamu sendiri atau dia sendiri. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita pelajari beberapa kata-kata yang baru. School atau sekolah, school dalam bahasa Inggris. Market itu pasar. Room itu ruangan atau kamar. Sehingga classroom adalah ruangan kelas. Office itu kantor, sehingga post office adalah kantor pos. Jadi school, market, room, classroom, office, post office. Lalu kata-kata yang lain, field itu lapangan. Grass field adalah lapangan rumput. Soccer field lapangan sepak bola. Sedangkan yard itu halaman ya, dan garden adalah kebun. Jadi ada field, ada yard, ada garden. Sedangkan lapangan sepak bola kita sebutnya soccer field. Kemudian ada lagi courtyard atau court saja. Courtyard itu halaman yang dibatasi oleh dinding. Sedangkan court selain berarti halaman juga berarti pengadilan. Sehingga courtroom adalah ruang sidang. Court sebagai lapangan digunakan untuk misalnya volleyball court. Ya, court itu ukurannya lebih kecil dari field, sehingga lapangan badminton kita sebutnya badminton court. Kemudian kita pelajari sini bicycle atau bike itu sepeda, sedangkan motorcycle atau motorbike adalah sepeda motor. Lalu car itu mobil, bus itu bis. Naik bis itu kita katakan to take a bus. Ini beberapa kata kerja. To wash itu mencuci. Jadi he washes his car every 2 days. Dia mencuci mobilnya 2 hari sekali. To brush itu menyikat. She brushes her teeth every day. Dia menyikat giginya setiap hari. To cut itu memotong. We cut our hair every month. Kami memotong rambut setiap bulan. To buy, membeli. To sell, menjual. They buy and sell fruits. Mereka membeli dan menjual buah-buahan. To make, itu membuat. They make guitars. Mereka membuat gitar. Lalu beberapa kata kerja lagi yang lain. To go, itu pergi. We go to school. Kami pergi ke sekolah. To walk, itu berjalan, jalan kaki. They walk to school. Mereka berjalan kaki ke sekolah. Sedangkan to move, itu bergerak atau pindah. Misalnya, we move to their classroom. Kami pindah ke ruang kelas mereka. Ini ada lagi kata-kata yang mirip antara speak dengan say. To speak itu berbicara. Misalnya, she speaks English. Artinya, dia bisa berbahasa Inggris. Sedangkan she speaks in English, artinya dia berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, she speaks English, itu kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya ditambah dengan bisa ya, dia berbahasa Inggris sebetulnya. She speaks English. Maksudnya dia bisa berbahasa Inggris. Sedangkan kalau dia berbicara dalam bahasa Inggris menjadi she speaks in English. Ya. Kemudian to say
To say itu mengatakan. She says he likes music. Dia mengatakan dia, seorang pria, suka musik. Kemudian to sing itu bernyanyi. Misalnya, she likes to sing. Dia suka bernyanyi. Di sini kata kerja yang kedua diberi tambahan to sehingga menjadi she likes to sing. Kemudian ada kata kerja lagi lainnya, to work itu bekerja. Misalnya, he goes to work, dia pergi bekerja. Work sendiri adalah pekerjaan. Misalnya, I have work to do. Saya mempunyai pekerjaan untuk saya lakukan. Berbeda dengan work adalah job. Job itu adalah pekerjaan yang diupah biasanya. Misalnya, he has a job at the factory. Dia mempunyai pekerjaan di pabrik itu. Lalu, to wear, mengenakan. They wear factory worker uniforms. Jadi, mereka mengenakan seragam pekerja pabrik. Sekarang mari kita lanjutkan dengan reflexive pronoun tadi. Contohnya misalnya, adik perempuanku menyikat giginya sendiri. My little sister brushes her teeth herself. Contoh lain, mereka membersihkan ruangan kelasnya sendiri. They clean their classroom themselves. Di sini tadi ada herself, dia sendiri, dan themselves, mereka sendiri. Kalau secara keseluruhan, kita lihat tadi, personal pronouns ada dua macam, subject dan object pronouns, kemudian ada possessive pronouns, possessive adjectives, dan yang baru saja kita pelajari adalah reflexive pronouns. Keseluruhannya adalah myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, dan themselves. Mari kita berlatih menerjemahkan kalimat yang ada reflexive pronounnya. Mulai dari Najma. Kakak saya memasak makanannya sendiri. My elder sister cooks her food herself. Good. Gani menangkap ikan sendiri. Gani catches fish himself. Good. Gani catches fish himself. Itu artinya dia menangkap sendiri tanpa bantuan. Tapi kalau sendiri itu sendirian, maka menjadi Gani catches fish alone. Ya. Berikutnya ya. Bibi saya membuat roknya sendiri. My aunt makes her skirts herself. Very good. Next. Kami mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. We do our homework ourselves. Rani mencuci pakaiannya sendiri. Rani washes her clothes herself. Good. Adik laki-lakiku berjalan kaki ke sekolah sendiri. My little brother walks to school himself. Good. Di samping personal pronouns dan possessive pronouns, ada beberapa pronouns yang lain. Salah satunya yang telah kita gunakan adalah interrogative pronouns, yaitu kata tanya, yang juga menggantikan kata benda atau nouns. Misalnya, what, who, why, where, when. Lainnya lagi adalah demonstrative pronouns, yaitu this, that, these, those. Ya. Masih ada jenis pronouns yang lain, tetapi belum akan kita bahas sekarang. Jadi kita lihat di dalam bagian di sini, pronouns itu bisa personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, demonstrative pronouns, dan ada beberapa lainnya yang belum akan kita bahas. Personal pronouns itu I, you, he, she, it, be, they, me, you, him, dan lain-lain. Possessive pronouns mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, dan themselves. Kemudian interrogative pronouns itu what, who, when, where, dan why. Sedangkan demonstrative pronouns adalah this, that, these, dan those. Kita telah pelajari sebelumnya ya, bahwa what itu apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa. Kemudian demonstrative pronouns, this itu ini untuk tunggal, that itu tunggal, sedangkan those ini dalam bentuk jamak dan those itu dalam bentuk jamak.